Oke teman-teman, balik lagi. Kali ini kita bakal ngebahas sistem herpes zoster, masih di sistem dermatomuskuloskeletal. Oke, herpes zoster. Nah, herpes zoster penyebabnya adalah VVZ atau virus varicella zoster. Ini khasnya, ciri-cirinya sama seperti herpes, namun nanti yang ciri khasnya zoster, yaitu lokasinya. Dari nanti lokasinya itu khas. Ini dari status dermatologikus, biasanya unilateral teman-teman, menyerang di nervus trigeminus. Kemudian etiologinya, nah ini VVZ atau virus varicella zoster. Faktor predisposisinya riwayat pernah cacar air, faktor presipitasinya daya tahan tubuhnya menurun, stres, kelelahan, kurang tidur. Kemudian histologi kulitnya, kulit tentu teman-teman udah tahu terdiri dari kutis subkutis, terus terbagi menjadi epidermis dan dermis. Untuk epidermis terbagi menjadi stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan basal. Dan untuk dermis terdiri dari pars papillare dan pars reticular. Nah ini dia teman-teman. Kemudian sel-sel penyusun epidermis, ada keratinosit, melanosit, sel Langerhans, sel Merkel. Ini histopatologinya dari herpes. Ini makula seperti ini karena hanya dia bercak tidak menimbul. Kalau pustul dia menimbul karena di dalam trisipus atau nanah. Papul pun menimbul. Kemudian krusta ini sedikit rusak ya teman-teman ya, diperilakukan. Kemudian scar pun sama, ini udah terjadi fibrosis, dan ini fluid vesicle, berisinya cairan. Kemudian fisiologinya dari kulit, fungsinya sebagai proteksi, absorpsi, ekskresi, persepsi, regulasi suhu tubuh, pembentukan pigmen, keratinisasi, pembentukan vitamin D. Untuk mikrobiologinya dari virus varicella zoster, dia memiliki yang paling khas itu glikoprotein untuk melisihkan sel sebagai viral attachment, fusi, dan lolos dari sistem imun. Nah ini strukturnya teman-teman, atau bisa disebut VZV atau chickenpox virus. Nah ini dia, yang pertama itu adalah virus tersebut menempel, yaitu penempelan glikoprotein virus pada dinding sel. Kemudian virus tersebut melakukan penetrasi atau masuk dan memasukkan materi genetik ke dalam selnya. Kapsid virus ditinggalkan di luar. Ini kapsidnya ditinggalkan di luar. Kemudian virus bereplikasi atau memperbanyak diri, pembentukan ulang virus terjadi di nukleus. Kemudian dia akan keluar sehingga lisis, pelepasan virus melalui pecahnya sel bakteri. Nah ini anatomi dari nervus V1 dextra. Nah ini untuk bagian patogenesis dan patofisiologinya. Virus varicella zoster kontak langsung dengan vesikel atau inhalasi, ini penularannya. Kemudian di mukosa saluran nafas atas dan orofaring dia melakukan replikasi, menyebar melalui pembuluh darah dan limf jadi viremia 1. Replikasi di retikuloendotelial system, timbullah varicella klinis. Viremia 2 seluruh tubuh, epidermis replikasi, timbullah respon radang, kemudian dilatasi pembuluh darah, makula itu 1 hari, papula 2 hari di sini. Kemudian timbul vesikel, pustula, krusta, hilang setelah 1-3 minggu, dapat sembuh. Kemudian di sini ini untuk imunologinya. Untuk penata laksanaan secara umumnya, tentu di sini yang pertama istirahat yang cukup, tidak digaruk agar vesikel tidak pecah, pasien harus dirawat, minum obat sesuai anjuran dengan dokter, dijauhkan dari anak-anak, dirujuk ke dokter spesialis mata. Penata laksanaan khususnya di sini antivirus, diberikan antivirus sistemik, contohnya adalah asiklovir dengan cara kerja menghambat sintesis asam nukleat saat replikasi virus, kemudian memberikan analgetik atau anti nyeri yaitu asamapinamat. Cara kerjanya memblok setiap reseptor nyeri. Kemudian neurotrofik yaitu vitamin B1 melindungi dan memperbaiki sel saraf. Terapi lokal menggunakan asam salisil 1-2% yang memberikan efek anti gatal atau anti produktus. Nah ini untuk resepnya.
Dan komplikasi yang dapat terjadi, yang pertama dapat terjadi neuralgia, postherpetik atau NPH, infeksi sekunder, herpes zoster ophthalmicus. Misalnya penunjangnya, misalnya Zangsmir digunakan untuk herpes zoster, varicella, herpes simplex, serta kultur virus untuk dapat membedakan VVC-nya. Serologi ini tidak langsung, serta PCR. Prognosisnya di sini semuanya masih dalam batas baik semua ya, 426. Pencegahannya di sini pasiennya harus dirawat, istirahat, isolasi agar tidak terjadi penularan, menjaga atau tidak menggaruk vesikel, minum obat sesuai anjuran, dijauhkan dari anak-anak, dirujuk ke dokter spesialis. Epidemiologi diderita terutama oleh orang dewasa di atas 50 tahun, pada orang dengan keganasan, transplantasi sumber tulang, insiden bertambah sering bertambahnya usia. Oke, itu aja teman-teman, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya lebih semangat untuk upload video-video selanjutnya. Dan mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih. Bye-bye.